Oke, hai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Hilmon. Eh, saya pengampu pelajaran seni budaya seni rupa ya. Kelas 11. Tahu ya? Oke, murid-murid SMA 1 Mojobo kelas 11 pasti sudah tahu. Eh, saya di pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan lewat classroom tentang berkarya seni rupa 2 dimensi dan juga berkarya seni rupa 3 dimensi, menggambar dan kemudian berkarya 3 dimensi membuat bentuk dengan teknik modifikasi objek ya. Sesuai dengan kurikulum ada di situ, kalian bisa baca kan, kalian sudah baca di buku paket yang kalian sudah terima atau di e-book. Oke, kali ini saya sengaja menyampaikan penjelasan yang lebih lagi lewat video ini. Tujuannya supaya kalian lebih paham betul ya dengan materi ini, karena di beberapa tugas menggambar dan membuat karya 3 dimensi yang lalu, saya sudah lihat ada beberapa yang sudah kelihatan bagus, ada yang sudah sesuai dengan teknik-teknik yang kalian pelajari, namun ada juga yang belum gitu. Jadi maka saya akan memberikan penjelasan lagi lewat video ini. Jadi, tujuannya itu karena kalau kalian tahu paham betul tentang ini, kalian jadi pinter nantinya dengan teknik-teknik yang sederhana. Kalian bisa menciptakan bentuk-bentuk yang unik, yang bagus, yang bisa kalian aplikasikan misalnya untuk menghias ruangan. Semisal kalian punya kafe, kalian bisa hias itu pakai tangan kalian sendiri ya. Karena ternyata dengan teknik-teknik ini, teknik yang sederhana, kalian bisa menciptakan bentuk-bentuk yang bagus ternyata gitu. Oke. Oke. Nah, mudah-mudahan kalian masih semangat ya dalam menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Oke, yang pertama ada teknik stilasi ya, stilasi. Teknik stilasi adalah teknik penggayaan, di mana objek yang kalian pilih itu misalnya manusia atau hewan apa gitu, kalian gayakan gitu ya. Kayak ya kalian bisa melebaikan atau menggayakan gitu. Jadi kalau misalnya kita menyapa, saya menyapa hai gitu, hai itu biasa. Kalau saya lebaikan jadi hai, ya begitu itu. Dilebaikan. Nah, oke. Semisal saya buat contoh manusia ya, gambar manusia. Manusia itu biasa seperti kalian, seperti saya ini, manusia dengan bentuk anggota tubuh seperti ini, mata, hidung, bibir dan sebagainya. Nanti bisa kalian lebaikan. Nah, saya ada contoh-contoh ini. Kalian bisa lihat ini. Kalian bisa lihat ya. Ini sebenarnya adalah gambar manusia yang kemudian saya gayakan. Rambutnya, kalian bisa lihat, rambutnya menjadi bersulur-sulur, matanya, hidungnya, kakinya, hampir mirip seperti wayang ya. Kalau kalian bisa lihat, wayang itu adalah salah satu bentuk stilasi dari objek manusia. Oke, digayakan, dilebaikan, kemudian diberi ornamen-ornamen gitu. Itu adalah stilasi. Ada sebelahnya, kalian mungkin bisa lihat ini masih pensil ya. Oke, ini adalah cangkir kopi yang kemudian kita gayakan. Asapnya kemudian kita rubah menjadi sulur-sulur, cangkirnya, kuping cangkirnya ini berubah jadi sulur-sulur, airnya, motif airnya di dalam cangkir ini, kemudian cangkirnya sendiri ini menjadi digayakan ya. Inilah yang dinamakan sebagai stilasi atau penggayaan.
Oke. Yang kedua adalah simplifikasi, yaitu penyederhanaan. Ini contohnya. Kalian bisa lihat ya. Ini adalah objek manusia yang kita gambarkan menjadi bentuk lingkaran semua. Ini disederhanakan. Yang manusia tadinya begini matanya, hidungnya dan lain sebagainya. Ini kita buat menjadi lingkaran semua. Ini adalah penyederhanaan dari manusia. Mungkin dicoba penyederhanaan yang lain, misalnya ini sebelahnya dengan membuat menjadi kotak-kotak atau kubisme gitu ya, kotak-kotak. Jadi manusia tetap membentuk manusia, tapi bentuknya elemen-elemen di dalamnya semuanya disederhanakan menjadi bulat-bulat atau kotak-kotak. Nah, itu adalah teknik modifikasi objek yang dinamakan sebagai simplifikasi atau penyederhanaan. Kalian kalau lihat icon apa itu namanya, emoticon ya, emoticon manusia di HP kalian, kalau kalian pakai itu untuk WA atau apa, itu adalah wujud dari simplifikasi penyederhanaan. Ikon itu, orang yang sedih ya, akan digambarkan seperti apa, orang yang tersenyum gitu. Itu adalah penyederhanaan atau dalam kata lain sebagai simplifikasi. Yang ketiga, teknik ketiga adalah teknik distorsi. Oke. Distorsi adalah mengambil bagian-bagian tertentu untuk dilebih-lebihkan, didistorsi, bentuknya menjadi atau proporsinya menjadi tidak proporsional, terjadi distorsi. Kita ambil bagian-bagian tertentu, dibesarkan, disangatkan gitu, sehingga bentuknya menjadi berbeda. Sebagai contoh, kalau saya mengambil objek manusia ini, kalian bisa lihat, saya melebih-lebihkan bagian mana nih? Bagian telinga, bagian wajah secara keseluruhan ya, saya besarkan. Saya menggambar manusia ini, laki-laki ini, saya besarkan kepalanya, kupingnya saya lebarkan, hidungnya saya besarkan gitu. Nah, kalian mungkin sering lihat proporsi semacam ini yang sering orang sebut sebagai karikatur. Oke. Nah, secara visual bentuk karikatur ini memperlihatkan modifikasi objek dengan teknik distorsi. Gitu. Oke, teknik keempat adalah deformasi. Jadi, kalian memilih objek, misalnya saya contohkan di sini manusia, kita akan menggambar dengan teknik deformasi. Di deformasi, formasinya kita susun ulang formasinya. Ya, kita contohkan manusia ini. Kalian bisa lihat ya. Manusia biasa seperti kita ini, yang tadinya matanya ada di kepala, kita pindah matanya ini. Matanya di dengkul. Dengkulnya, kakinya ada di atas menggantikan posisi tangan. Yang tadi ada di posisi kaki menjadi tangan ini, yang bawah ini tangan. Mulutnya kita pindah di punggung, rambutnya kita pindah di punggung. Telinga yang tadinya di samping kita pindah di bagian mata, mulutnya tetap. Nah, ini formasi dari anggota tubuh ini kita susun ulang. Bentuknya menjadi aneh begini, menjadi unik. Jadi kalau kalian menginginkan desain-desain yang unik, maka kalian bisa coba teknik deformasi. Tidak selalu manusia ya, kalian bisa coba binatang atau apapun gitu yang lebih kelihatan jelas, manusia atau binatang itu. Kalian formasinya kalian susun ulang anggota-anggota tubuhnya sehingga bentuk yang aneh, yang unik begini. Nah, asik kan? Ini kalau sudah diwarna, oh asik, jadi unik. Gitu. Ini teknik keempat, deformasi. Terus teknik kelima, saya ada
Yang terakhir ini fusi atau penggabungan. Saya contohkan di sini, saya menggabungkan antara objek manusia dan siput. Oke, kepalanya manusia, badannya siput. Nah, ini jelas ya, perempuan, kemudian badannya siput. Ini juga bisa menghasilkan bentuk-bentuk yang unik-unik, yang aneh. Kalian mungkin bisa lihat contohnya pada Ganesha misalnya. Ganesha itu adalah fusi, penggambaran objek dua dimensi ataupun tiga dimensi. Kalau patung Ganesha menjadi tiga dimensi, dia adalah fusi dari objek manusia dan gajah. Itu ya, patung Ganesha. Kalian bisa lihat contohnya itu. Kalau di sini saya menggambarkannya manusia dengan siput. Oke, nah aneh kan, asik. Gitu. Desain gambar kalian jadi tidak biasa. Itu tadi anak-anak kelas 11 SMA 1 Menjobo, 5 teknik yang bisa kalian pahami dan kalian coba, dan itu tidak susah gitu kan ya. Semakin kalian banyak berlatih, pasti akan menghasilkan bentuk-bentuk yang unik. Sekali lagi, ini video ini semoga bisa membuat kalian lebih paham, lebih jelas bagaimana kelima teknik modifikasi objek ini bisa kalian terapkan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi maupun berkarya seni rupa 3 dimensi. Gitu ya. Jadi kalian bisa coba nih aplikasinya di mana saja, misalnya di kaos, di tembok kamar kalian, atau kalian punya warung di kafe sebagai dekorasi gitu. Yang paling sederhana tadi, yang paling awal saya ulangi ya. Yang pertama contohnya adalah stilasi, penggayaan manusia, benda, hewan gitu. Yang kedua kemudian ada distorsi. Distorsi ini menyangatkan bagian-bagian tertentu ya, seperti karikatur misalnya. Kemudian ada lagi simplifikasi, penyederhanaan, menjadi lebih sederhana tentunya pasti. Saya contohkan dengan bulatan-bulatan atau kotak-kotak gitu. Oke. Kemudian yang keempat ada deformasi. Jadi, formasi dari sebuah objek kita susun ulang menjadi susunan yang baru, yang tidak sama lagi dengan susunan pada awalnya. Kemudian yang terakhir ada fusi, penggabungan dari dua objek. Objek itu bisa antara manusia dan binatang, antara manusia dengan benda, atau binatang dengan benda, atau binatang yang satu dengan binatang yang lain. Ya silahkan gitu ya. Itu 5 teknik dari modifikasi objek. Itu video dari saya yang saya buat supaya kalian lebih paham. Dan jangan lupa tanya kalau ada hal-hal yang belum jelas. Kalian bisa coba-coba, kemudian bisa diskusi dengan sama teman atau dengan saya lewat di forum di Classroom, atau boleh langsung ke WA saya. Oke, itu semoga materi ini menjadi materi yang asik, kalian menjadi lebih paham sebelum kita menginjak ke materi berikutnya. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupakan protokol kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker dan rajin mencuci tangan. Semoga kalian semua, kita semua selalu sehat dan diberkati. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.